Alam memiliki artian luas, makna yang setara dengan dunia alam, dunia fisik atau dunia materi, mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Skala alam terbentang dari subatomik sampai kosmik. Studi tentang alam adalah bagian besar dari ilmu pengetahuan. Meskipun manusia adalah bagian dari alam, kegiatan manusia yang sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Kata alam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris nature, yang berasal dari kata Latin natura, atau kualitas esensial, disposisi bawaan, dan pada zaman dahulu secara harfiah berarti kelahiran. Dalam berbagai penggunaan kata tersebut pada saat ini, alam sering mengacu kepada geologi dan kehidupan liar. Kata alam mungkin mengacu secara umum ke berbagai jenis tanaman hidup dan hewan. Dalam beberapa kasus, ke proses yang berhubungan dengan benda mati, mengenai keberadaan jenis-jenis tertentu, suatu benda dan bagaimana mereka berubah dengan sendirinya, seperti cuaca dan geologi di bumi, dan materi serta energi dari mana semua hal-hal tersebut tersusun darinya. Kata ini sering diartikan sebagai lingkungan alam atau hewan liar, batu, hutan, pantai, dan secara umum hal-hal yang belum diubah secara substansial oleh campur tangan manusia. Karena alam ini artinya luas, kita persingkat menjadi alam liar. Alam liar adalah lingkungan hidup di bumi yang belum banyak tersentuh oleh kegiatan manusia atau penggarapan tanah untuk pertanian. Sering pula diartikan sebagai wilayah liar dan belum dibudidayakan seperti hutan atau gurun yang tidak ditinggali oleh manusia dan hanya dihuni oleh binatang buas. Pemerintahan sejumlah negara menetapkan perlindungan untuk kawasan alam liar dengan membuat hukum untuk tidak hanya mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi juga untuk mempromosikan dan memajukannya. Kawasan alam liar ini dapat berupa cagar alam, hutan nasional, taman nasional, dan bahkan di daerah perkotaan di sepanjang ngarai atau daerah yang belum berkembang. Seringkali kawasan ini dianggap penting untuk kelangsungan hidup spesies tertentu, keanekaragaman hayati, kajian ekologi, konservasi, keheningan, dan rekreasi. Kawasan ini juga dapat melestarikan sifat genetik yang bersejarah yang untuk menyediakan habitat bagi puspa dan satwa liar yang mungkin sulit ditiru di kebun binatang, arboretum, atau laboratorium. Terdapat banyak spesies satwa liar yang hidup di alam yang masih banyak belum diketahui hingga saat ini. Berbagai gerakan konservasi telah dibentuk untuk menjaga kelestarian satwa liar. Biologi konservasi muncul sebagai kajian multidisiplin yang banyak diteliti dan dipraktikkan di seluruh dunia. Banyak negara dan organisasi internasional seperti Uni Internasional untuk Konservasi Alam (UCN) telah membuat reguler tentang perlindungan alam, termasuk perlindungan satwa liar. Contoh penerapan regulasi tersebut adalah penetapan kawasan lindung serta penetapan status konservasi dan perlindungan terhadap spesies langka. Banyaknya spesies yang terancam. Berbagai negara di dunia memiliki undang-undang perlindungan istimewa bagi habitat atau spesies terancam yang berisi pelanggaran perburuan, pembatasan pengembangan lahan, atau penetapan daerah cagar alam dan suaka marga satwa. Jumlah spesies yang terancam sebenarnya lebih banyak dari jumlah spesies yang didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum. Di alam bebas terdapat lebih banyak lagi spesies yang lebih dulu punah sebelum sempat dicatat atau berpotensi menjadi musnah tanpa pernah berhasil mendapatkan perhatian manusia. Laju kepunahan spesies sepanjang 150 tahun belakangan ini sangat memprihatin. Sebagian besar orang hanya berpikir hanya spesies mamalia berukuran besar dan burung yang terancam punah. Tetapi sebenarnya kestabilan seluruh ekosistem menjadi terganggu dengan punahnya spesies kunci pada salah satu rantai makanan. Karena itu, manusia harus peduli terhadap kepunahan karena kepunahan berarti kehilangan suatu spesies sebagai entitas biologi, terganggunya kestabilan sebuah ekosistem, terancamnya spesies lain, kehilangan materi genetika dan biokimia yang tidak tergantikan. Hilangnya satu spesies dari muka bumi berarti berkurangnya kekayaan alam, sekaligus menjadi isu moral bagi pihak yang berpendapat manusia sebagai penanggung jawab kelestarian lingkungan, sekaligus pihak yang mendukung hak hidup untuk semua spesies hewan.
banyaknya yang peduli terhadap hewan dan satwa liar, kita masih dapat melihat spesies hewan yang masih bertahan hidup di zaman sekarang ini, dan dapat melihat karakter hewan di Taman Konservasi dan Kebun Binatang sebagai pembelajaran. Dan semoga terus bertahan sampai seterusnya.